Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ya, masih tetap juga di dunia maya kayak gitu ya. Kita lanjut kembali materi kita. Yang kita akan ngomong terkait konsep teknologi dan sistem informasi untuk sistem informasi manajemen. Jadi hari ini kita akan ngomong lebih kepada teknologinya. Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau memang perkembangan teknologi informasi, kemudian juga teknologi komunikasi itu menimbulkan cara baru dalam kehidupan, jadi kayak gitu ya. Artinya bahwa kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tidur itu malah mengalami suatu perubahan. Artinya paling tidak kita kenal dengan yang namanya e-life. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita itu telah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan elektronik atau alat elektronik jadi kayak gitu. Jadi semuanya mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Nah, paling tidak nanti kita bisa mengambil sisi yang baik, sisi yang bermanfaat. Jadi kayak gitu. Itu yang paling penting. Nah, hanya bahwa eh, sistem teknologi dan ini ya teknologi informasi itu menurut Kamus Oxford yaitu studi atau penggunaan peralatan elektronik terutama komputer itu untuk menyimpan kemudian juga menganalisis dan mendistribusikan informasi termasuk kata, bilangan dan gambar. Jadi tidak hanya sebuah informasi, jadi mencakup semuanya. Jadi ada kata, bilangan serta gambar. Kemudian Martin ini teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer ya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi tidak hanya berhubungan dengan informasi saja, tetapi juga komunikasi. Nah, sedangkan ini Abdul Qadir dan Tera ngomong bahwa teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi itu adalah teknologi informasi. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya eh, teknologi informasi itu adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Jadi penggunaan dari teknologi informasi di sini akan bermanfaat kayak gitu ya. Informasi itu juga ini sudah disebutkan di dalam pengertiannya bahwa bisa disimpan dalam bentuk tulisan, suara atau gambar. Kalau beberapa tahun terakhir ini yang berkembang adalah tentu saja teknologi suara, kemudian gambar, terutama dengan boomingnya YouTube. Jadi kayak itu. Jadi di sana kita bisa memanfaatkan media ini untuk memberikan informasi. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian sistem informasi dan teknologi penting karena apa? Membantu segala jenis bisnis. Artinya dengan adanya teknologi ini bisa membantu kinerja dari suatu bisnis itu. Hal-hal sederhana misalnya kalau
kalau dulu toko-tokonya pakai sistem manual, sekarang itu kita menggunakan komputer, kemudian scan barcode dan lain-lain. Hal itu mempermudah istilahnya pengelolaan sebuah toko. Jadi mempermudah kerja juga. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Ini jelas karena ada pencatatan, informasinya cepat dan bisa dipercaya. Jadi artinya bahwa untuk membangun sebuah bisnis dengan adanya teknologi informasi itu amat sangat membantu. Hal-hal yang dibutuhkan lama kalau dulu, hal ini bisa kita buat lebih simpel, lebih singkat dan tidak memakan waktu yang banyak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses teknologi informasi itu bisa membantu seorang manajer itu untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya kenapa? Ada data, ada informasi dan itu valid. Misalnya terkait persediaan barang atau uang. Nah, dari situ sudah manajer itu bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk mengembangkan sebuah lembaga atau sebuah perusahaan itu. Jadi gitu. Nah, di sini juga teknologi informasi itu bisa untuk kerjasama kelompok, artinya kerja secara kelompok meskipun tidak harus pada satu tempat. Nah, bayangkan sistem-sistem yang pada saat ini, hal ini kita bisa bekerja amat sangat terbantu dengan adanya teknologi dan informasi. Begitu. Kemudian juga bahwa pada posisi ini, sistem informasi itu bisa memperkuat istilahnya apa ya, persaingan. Jadi persaingannya semakin bagus. Kenapa? Hal ini sangat membantu ketika terjadi perubahan pasar, apa yang kita harus perbuat dan lain-lain sebagainya. Contohnya di sini kami bahwa ada proses untuk dukungan pelanggan, kemudian transaksi e-commerce, kemudian dengan teknologi ini kita bisa membeli online, kemudian juga uangnya juga transaksinya itu dengan online, uangnya itu ada banyak-banyak misalnya membayar transportasi online, kita tidak harus pakai uang cash. Ya. Kemudian juga untuk naik kereta kita tidak perlu uang cash juga, artinya kita bisa memesan secara online, kita tidak harus membeli tiket ke stasiun dan lain sebagainya. Artinya memang dengan teknologi ini segala sesuatu bisa menjadi lebih mudah dari itu. Nah, selanjutnya terkait sistem informasi itu ada beberapa macam, ada beberapa komponen. Ya. Yang pertama ini adalah input. Input ini jelas adalah masukan. Jadi artinya ini kita perlu memasukkan sebuah data ke dalam sistem informasi itu atau input. Kemudian ada sistem model. Model itu juga bahasanya adalah bahasa matematik atau model matematik. Artinya input kemudian kita saat menginput data itu bisa tersimpan di sistem informasi atau di basis data. Jadi hal ini akan mempermudah kita untuk memperoleh output. Jadi komponen output itu jelas bahwa ini adalah sebuah keluaran dari inputting data itu, begitu. Jadi jelas saja harapannya adalah informasi yang berkualitas. Kemudian juga dokumentasi dari berbagai sistem yang dilakukan. Kemudian komponen teknologi. Di teknologi ini ada kita bisa menerima input, menjalankan model itu tadi, kemudian mau bagaimana menyimpan, kemudian mengakses data, menghasilkan dan memperoleh output atau keluaran yang baik, gitu. Dan semuanya itu membantu kita untuk
mengendalikan. Jadi kayak gitu. Jadi hardware itu jelas hal-hal yang sesuatu yang sangat-sangat kenapa kalau tidak ada hardware kita tidak bisa kerja. Ya. Software ini adalah perangkat lunak. Ada aplikasi-aplikasi yang banyak kita peroleh di sana, aplikasinya. Jadi hal itu membantu. Contoh aja semacam Windows. Windows itu adalah software. Kemudian Office, ya, Word, Excel, PowerPoint itu adalah software. Untuk desain misalnya pakai CorelDRAW, untuk mengelola foto atau misalnya membuat banner itu bisa pakai Photoshop. Kemudian basis data ini adalah kumpulan data yang saling terkait. Artinya kita tadi input bagaimana model mengelolanya, menyimpan, kemudian menjalankannya, kemudian keluarnya dan lain sebagainya itu adalah basis datanya. Nah, tetapi paling tidak ada komponisi sistem informasi yang lain adalah kontrol. Kontrol ini sangat sangat penting. Artinya ketika ada kerusakan atau terjadi kesalahan itu dapat segera diatasi. Nah, selanjutnya ini adalah teknologi komunikasi dan informasi. Jadi pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi itu untuk memproses, kemudian menyajikan serta mengolah data dan informasi. Jadi pentingnya sebuah teknologi adalah dapat memberikan apa yang kita butuhkan, artinya juga mempermudah kita bisa menggunakan alat ini untuk keperluan jangka panjang, mempermudah hal-hal yang menyederhanakan, mengefisienkan, dan sebagainya. Misal kalau dulu misalnya dalam sebuah lembaga desa itu membuat surat kan harus dari awal. Nah ini cukup mengisikan beberapa poin saja misalnya. Jadi artinya amat sangat mempermudah kita untuk mengelola sebuah data dan sebuah informasi. Kemudian teknologi sistem informasi, jadi sistem komputer itu adalah elemen-elemen yang berkaitan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Jadi bahwa ada banyak macam, ada banyak aktivitas yang bisa kita masukkan, yang bisa kita kelola dengan menggunakan sebuah komputer. Ya. Eranya sudah berbeda, perkembangannya sudah berbeda. Jadi ketika kalian pada masa ini menguasai teknologi, paling kalian tidak akan tertinggal. Ya. Kenapa? Perkembangannya itu begitu cepat, informasi itu begitu banyak yang kita dapat. Hanya saja kalian bisa memanfaatkannya atau tidak. Jadi itu. Nah, elemen sistem komputer itu ada brandware. Brandware itu berarti kitanya atau orangnya, otaknya. Jadi software itu perangkatnya, instruction set itu adalah instruksi, bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya. Kemudian hardware itu adalah perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya. Lanjut dengan komponen dalam sistem komputer. Jadi komponennya apa aja? Ada pemrosesan di situ. Jadi fungsi dari pemroses itu adalah mengendalikan komputer atau mengendalikan operasi komputer dan juga melakukan fungsi pemrosesan data. Nah, maksud dari sistemnya adalah itu. Jadi secara sederhana itu ya. Kemudian memori itu adalah untuk menyimpan data dan program. Kemudian perangkat masukan dan keluaran. Ini adalah perangkat yang dikendalikan chip control dibuat sistem atau CAD. Jadi ini bahasanya bahasa alat komputer gitu ya. Kemudian interkoneksi antar komponen. Jadi ini memang
bukan wilayah kita karena kita ngomong dengan sistem informasi manajemen, cuman ini loh komponen dalam sistem informasi ya, bagaimana pemrosesnya, bagaimana memorinya bekerja, bagaimana perangkat masukan keluarannya, kemudian bagaimana konektivitas, koneksi antar komponen itu, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngomong dengan sistem telekomunikasi. Jadi Undang-Undang eh, Republik Indonesia nomor 36 tahun 99, telekomunikasi itu adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik. Jadi bahasanya adalah amat luas sekali ya, gitu ya. Amat luas sekali. Itu sistem telekomunikasi. Kemudian selanjutnya bahwa seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara komunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Artinya memang telekomunikasi itu mempermudah kerja kita, mempermudah hubungan kita. Jadi kayak gitu. Cuman ya memang kita harus bisa memilah dan juga bisa memilih agar lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah komponen pembangun telekomunikasi. Apa aja? Ya, ini adalah komponen pembangun telekomunikasi. Apa aja itu? Yang pertama adalah ngomong terkait informasi. Apa informasi itu? Jadi informasi itu adalah merupakan data yang dikirim atau dikemas seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Ini adalah informasi. Yang selanjutnya adalah pengirim. Jadi pengirim itu adalah bagaimana mengubah informasi menjadi yang siap dikirim. Yang selanjutnya adalah media transmisi. Media transmisi itu adalah alat yang berfungsi mengirim sesuatu berupa file, berupa suara, berupa gambar, atau tulisan kepada penerima. Yang selanjutnya adalah perima. Perima ini adalah menerima sinyal listrik, ya. Kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Selanjutnya adalah aturan atau standar. Ini adalah kesepakatan dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Ini adalah apa itu istilahnya, ya aturan-aturan lah, artinya segala sesuatu kalau tidak diatur ya bisa disalahgunakan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam jaringan sistem komunikasi. Yang pertama itu ada PLAN. PLAN itu adalah local area network. Jadi lebih menggunakan kabel biasanya. Kalau MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Ini merupakan yang tensi yang besar daripada LAN, biasanya di kantor-kantor, ya. Kemudian WAN itu Wide Area Network, ya. Ini visinya lebih luas dari duanya dan areanya lebih luas. Jadi LAN sama MAN. Kemudian itu ada tambahan keperluan mesin dan sebagainya. Nah, kemudian internet sudah kita ketahui bersama, jadi ini adalah kumpulan jaringan yang terinterkoneksi. Artinya kita bisa terhubung dengan jaringan sesering mungkin, kemudian berkomunikasi dengan orang lain dengan jaringan itu. Nah, kalau peer-to-peer itu adalah bahasa mudahnya itu adalah jaringan komputer, misalnya ada 1 sampai 10, tapi cukup dengan sistem 1 atau 2 printer. Ya, ini maka jaringannya ini adalah jaringan peer-to-peer, biasanya di dalam sebuah kantor. Ya, gitu. Nah, oke, mungkin ini cukup materi kita.
ya, terkait teknologi, bagaimana penggunaannya, ada apa aja yang di sana. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.